Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke teman-teman dimanapun berada, selamat datang di channel Koslet NKMNL ya, nasihat Koslet Mitra Nada Lawak. Tapi sebelumnya lanjut, jangan skip dan tonton video ini sampai selesai ya, agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Oke guys, kali ini Bang Koslet akan menceritakan tentang ya namanya nasib keberuntungan. Berbeda guys, kalau orang keberuntung yang kemanapun selalunya untung, gak pernah kalah. Sekalipun orang pinter ngomong omdo, kalau tidak beruntung tetap kalah guys. Oke, karena ini keuntungan adalah suatu kehormatan yang memang pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita selalu bersyukur, terutama di pagi ini. Karena hidup ini mau ngapain sih? Berebut apa, mau jadi apapun dikasih, kita ingin sesuatu, cita-cita tercapai, entah itu kepemimpinan, entah itu rakyat biasa, entah itu ya menjadi manusia yang cukup atau manusia bodoh. Di sini saya akan menceritakan bodoh dalam keberuntungan itu adalah suatu keajaiban dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi manusia tidak akan selamanya bodoh, tetap selalu ada keberuntungan dari Allah. Karena itulah keberuntungan itu bukan hal biasa, karena sudah ciptakan Allah melalui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah ditetapkan dengan keberuntungannya berbagai macam. Untuk apa? Untuk menyeru kepada yang baik-baik saja. Tetapi ada umatnya segelintir yang melenceng, yang tidak umatnya itu selalu menceng dari ajarannya karena ingin yang aneh-aneh itu guys. Kalau orang yang aneh-aneh yang jelas ya itulah tidak akan berhasil karena tidak sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Tetapi orang yang aneh yang dinamakan beruntung, kemanapun ya tetap beruntung. Aneh ya, tapi beruntung. Tapi orang aneh kalau nggak dipandang gila sama orang lain, nah jelas, wah ini nah berlebihan, stres. Orang stres itulah timbulnya apa? Apapun bentuknya, ia entah beragamis, entah orang berilmu, entah kiai, karena dengan stres atau terkendala dengan sesuatu, menghadapi masalah tidak terselesaikan, ya larinya menghalalkan segala cara. Jadinya presidenan guys. Kalau udah jadi presidenan, apapun bentuknya dibuat melalui medsos, berbagai macam medsos tuh. Wih, saking mengidolakan idolanya, yang jelas-jelas idolanya bermasalah dan bersengketa, masih terus didukung. Nah ini yang namanya stres, manusia bodoh. Kalau sudah manusia bodoh, udah jelas menghalalkan segala cara, udah dicontohkan, udah ada yang pemimpin dengan pemimpin yang keajaibannya udah jelas, tidak banyak omong, lugas, jelas, tidak pelanga-pelongo kan? Ya menurut mereka tidak pelongo-pelongo, tapi pembenci udah jelas pelanga-pelongo. Tetapi mempunyai suatu keajaiban dibuktikan dengan kerja nyata. Kalau keajaiban dengan kepintaran, kata-kata, rekayasa, retorika mudah dengan kata-kata yang indah biar menarik simpati orang lain, tetapi keajaibannya tidak diberikan oleh Tuhan karena dia pandai hanya merangkai kata-kata. Keajaiban dari Tuhan dengan pembuktiannya itu tidak ada keberuntungan. Udah jelas tidak ada keberuntungan, masih dipaksakan juga guys. Cadas, dengar cadas guys. Udah jangan dipaksakan ya. Kalau mau jadi pemimpin biasa-biasa aja seperti saya. Dipaksa-paksa akan kebelinger, malu sendiri guys. Udahlah, kita ini istiqomah aja.
Kalau memang itu bagiannya keberuntungan kita menjadi seorang pemimpin, ya kita terima. Tetapi dengan harus realita, karena jelaskan kata ulama-ulama dulu, waja'alu bila gotal kalam. Kalau kamu menjadikan seorang kalam, pembicaraan kalam, kata orang-orang apa namanya Wahabi itu, gak usah kalam-kalam itu. Allahul ladzi apa? Alal ars. Nah, Allah duduk di sini, gak usah dipikirkan, Allah yang jelas jalan di langit. Guys, tidak salah juga, karena memang Allah kuasa segala-galanya. Nah, kalau Allah menciptakan segala-galanya sesuatu, ya itulah larinya keberuntungan dengan nama kun fayakun. Nah, itu kalau Allah menghendaki. Tapi secara lihatnya berpikir, guys. Ali pernah berkata, letaknya seorang manusia itu, Sayyidina Ali berkata, terletak kepada akal dan kepribadiannya. Kalau akalnya deprek, bin bodoh, hanya sekedar mengakal-ngakali, hanya sekedar untuk ya melemahkan orang lain. Nah, ini akan timbul dengan dirinya sendiri, nantinya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia itu, kata Sayyidina Ali, terletak kepada akal dan kemampuannya. Kalau udah kemampuannya ngomong omdo bla 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 blu 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 begitu, mana bisa keajaiban keberuntungan itu ada. Keberuntungan itu adalah orang yang benar-benar ngomong dan kerja nyata dibuktikan dengan keberuntungannya, keajaiban mulai tangan-tangan manusia atau mulai kekuatan kehendak Allah. Begitu, itu namanya keberuntungan. Jangan dipaksakan hanya punya modal omdo. Udah jelas akan kebelingir dan akan sakit hati. Kalau udah sakit hati, barisan sakit hati, udah dicontohkan dulu oleh siapa? Yaitu tokoh-tokoh dahulu itu yang menentang Soekarno, hingga yang dikorbankan siapa, guys? Rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa dihasuti ini supaya dia masuk. Nah, ini sekarang juga begitu. Para ulama dirangkul, para kiai dirangkul, seolah-olah benar dia adalah mempunyai keajaiban, padahal hanya retorika dan ngomong doang. Atau diberikan secara iming-iming nasi bungkus secara dana yang tidak jelas entah dari mana. Nah, ini kalau tidak ada kehendak yang Maha Kuasa, jangan dipaksakan lah, guys, ya. Udah aja menjadi sopir sopir profesional, guys. Udah jadi sopir aja, jangan macam-macam lah. Udah, yang jelas hidup ini harus ada aturan, dengan aturan siapa? Aturan Allah. Kalau orang tidak mengikuti aturan Allah, ya begitulah. Sekalipun orang mengerti, sekalipun orang alim, udah dihasut. Karena kadang iming-iming nasi bungkus, kadang omongan yang retorikanya bagus. Ini bagus dari segi pakaiannya, berjubah putih, orangnya halunisasi, orangnya alim, dilihat dari hanya kasat mata saja, tetapi tidak dilihat dari hatinya, maka orang-orang inilah celaka. Udah jelas. Jadi manusia itu jangan hanya sekedar dilihat dari hati, guys. Harus hati dan la alsadikum wala apa? Walakin yanduru ala kulubikum. Jangan melihat kepada jiwanya yang tampang dan gagah keren. Saya adalah seorang mantan jenderal. Saya adalah seorang kiai. Saya adalah aparatur negara. Tetapi yanduru kulubikum, lihat hati. Apakah ada takwa di dalam dirinya? Kalau hanya sekedar mengejar materi, jabatan dan sebagainya, itulah yang akan kebelingir jadi manusia bodoh. Kalau udah jadi manusia bodoh, mau apa lagi, guys? Nah, udah tiduran aja, nggak usah kerja, nggak usah mikirnya, stres, pusing, jadi kakek koslet, kemana-mana nggak berakhlak lagi. Kemana-mana gak bermanfaat. Berikanlah manusia itu menjadi manusia yang bermanfaat. Sekalipun kalah, tidak runduk dengan kekalahan yang lulus, tetapi hati ikhlas menerima, karena saya tidak dipilih tahun ini menjadi
presiden-presidenan. Begitu, harus ikhlas. Tapi kita membantu saling. Ayo bangun bangsa Indonesia ini menjadi bangsa Indonesia yang kreatif dan dinamis. Terutama terhadap kreatif kepada Allah. Bukan kreatif kepada manusia terus-terusan menghasut atau mengiming-imingi dengan nasi bungkus, dengan segala macam rayuan-rayuan supaya ngikut. Orang alim juga terpengaruh karena ketidakijtihadannya itulah bisa kembali kepada dirinya menjadi tidak berguna. Udah contoh banyak korban rakyat yang dikorbankan dengan alasan-alasan berjubah nama-nama agama. Itulah yang berbahaya bagi bangsa kita ini. Guys, selanjutnya kita ini udah jelas-jelas kita manusia makhluk beradab, makhluk yang kreativitas, makhluk yang punya sosialitas, makhluk yang punya berpikir yang diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita ini selalu menilai kepada orang itu dengan jiwa, dengan tampang, dengan gagah? Nilailah dengan hati nurani. Baca hati nurani siapa diri kita ini yang sebenarnya menjadikan Tuhan. Untuk apa, keperluan apa, dan mengapa, dan mau kemana hidup ini. Jangan mengorbankan orang lain yang akan ribuan nyawa hilang, melayang, diakibatkan dengan satu orang yang memprovokasi atau memproklamirkan dirinya gagah calon presidennya, sampai mengobrol omongan-omongan berbagai macam yang tidak jelas. Akhirnya rakyat biasa yang menjadi korban. Ya guys, gitu aja. Terima kasih. Kita ini manusia bodoh ya. Kalau jadi manusia bodoh dalam keberuntungan, insya Allah Tuhan akan melindunginya. Tapi orang pintar guys, hanya pintar doang tapi tidak diberikan keberuntungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, akan menjadi manusia bodoh dan stres kemana-mana. Akhirnya ngajak orang sana sini, menghalalkan segala cara apapun bentuknya, baik atau salahnya. Yang jelas saya udah dikenal, udah ada usaha, tapi usaha dengan yang benar. Kalau usaha yang tidak benar, yang tidak jujur, yang tidak ikhlas, rasakan nanti kelihatan akan kalah dan terhina guys. Oke, gitu aja dulu guys, ngomong-ngomong di pagi ini sambil senyum-senyum di medsos. Yang penting hehehe aktif guys. Terima kasih, sampai jumpa kembali di Kakek Koslet channel abal-abal. Yuk, sampai jumpa.